Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam lindungan Allah Jalla Jalla. Baik, perkenalkan nama Ibu Neng Rahmatul Umah. Ibu akan mengajar bahasa Indonesia kelas 11. Ahlan wa sahlan untuk siswa-siswi SMK Negeri 7 Kota Serang, khususnya kelas 11. Perkenalkan, Ibu saat ini akan mengajar di kelas 11. Baik, materi hari ini itu tentang karya ilmiah. Nah, mungkin kalian sering mendengar apa itu karya ilmiah. Nah, karya ilmiah ini kita akan bahas tuntas di pembelajaran kali ini. Supaya kalian mengetahui apa itu karya ilmiah, Ibu akan sedikit membahas apa saja sih yang berkaitan dengan karya ilmiah. Baik, yang pertama yang harus kalian ketahui, dan pasti kalian pernah pelajari juga waktu di SMP, yang termasuk karya ilmiah itu yang pertama misalnya rangkuman. Nah, selain rangkuman, yang kedua itu tentang resume. Nah, selanjutnya selain resume itu ada yang disebut dengan clipping. Ya, selain clipping ada makalah, lalu ada proposal, laporan, bentuk karya ilmiah, esai, dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu saja pembukaan apa itu tentang karya ilmiah. Selanjutnya kita akan bahas tentang karya ilmiah di berupa PowerPoint. Baik, silakan disimak. Baik, kita akan belajar tentang karya ilmiah. Ini karya ilmiah, PowerPoint-nya dibuat oleh Ibu sendiri ya. Perkenalkan, nama Ibu Neng Rahmatul Umah. Nah, yang pertama yang akan kita bahas dalam karya ilmiah tersebut yaitu pengertian. Nah, karya ilmiah merupakan karya tulis yang isinya berusaha memaparkan suatu pembahasan secara ilmiah yang dilakukan oleh seorang penulis atau peneliti. Nah, kita itu disebut seorang penulis atau peneliti. Nah, ini yang disebut dengan penulis itu adalah seseorang yang menulis. Penelitian itu apa yang akan diteliti. Nah, karya ilmiah ini umum, bisa bentuknya tulisan, bisa bentuknya penelitian. Nah, kalau bentuknya tulisan misalnya mulai dari yang tadi disebutkan rangkuman, lalu ke makalah, ke clipping, laporan, proposal, dan lain sebagainya, itu bentuknya penulisan. Nah, kalau untuk penelitian ini kenapa sih harus bentuknya penelitian? Biasanya itu untuk menguji suatu ilmu pengetahuan secara absah, maksudnya secara nalar, secara benar atau tidak gitu. Jadi satu ilmu pengetahuan kita teliti secara menyeluruh kebenarannya. Baik, nah itu yang disebut dengan pengertian karya ilmiah. Ya, Ibu ulangi, pengertian karya ilmiah itu merupakan karya tulis. Nah, karya tulis ini disebut karya yang ditulis oleh seseorang. Yang isinya apa sih? Berusaha memaparkan. Memaparkan ini dalam menjelaskan sejelas-jelasnya tentang suatu pembahasan. Nah, pembahasan ini berupa ilmu pengetahuan secara ilmiah. Nah, ilmiah di sini adalah secara ilmunya, secara ilmunya, dari segi keilmuannya yang dilakukan oleh seorang penulis atau peneliti. Nah, itu tadi pengertian karya ilmiah. Selanjutnya dalam karya ilmiah itu ada yang disebut juga laporan. Nah, laporan ini adalah bentuk penyajian fakta mengenai suatu berita, kegiatan, peristiwa, perjalanan, penelitian, dan sejenisnya yang disampaikan secara objektif. Baik, kita lanjutkan. Nah, yang kita bahas sekarang ke jenis-jenis laporan. Baik, jenis-jenis laporan diantaranya yang pertama ada laporan kegiatan, yang kedua laporan peristiwa atau kejadian, yang ketiga laporan perjalanan, keempat laporan hasil wawancara, kelima laporan hasil diskusi, yang keenam
laporan buku atau resensi, dan yang ketujuh laporan penelitian. Selanjutnya, baik tujuannya. Nah, ini tujuan secara umum ya, apa yang disebut dengan karya ilmiah. Tujuannya yaitu untuk memberitahukan sesuatu hal secara logis dan sistematis. Nah, maksudnya secara logis dan sistematis ini, logis itu masuk akal dan sistematis itu tersusun dari A sampai Z kepada para pembaca. Jadi tujuan secara umumnya itu. Jadi kita harus memberitahukan suatu ilmu pengetahuan secara benar ya, secara benar dan masuk akal serta sistematis. Ini tersusun dari A sampai Z kepada para pembaca. Nah, itu tujuannya. Dilanjutkan, karya ilmiah biasanya ditulis untuk mencari jawaban mengenai sesuatu hal dan untuk membuktikan kebenaran tentang sesuatu yang terdapat dalam objek tulisan. Maka sudah selayaknya jika tulisan karya ilmiah ini sering mengangkat tema-tema seputar hal-hal yang baru. Nah, hal yang baru ini disebutnya aktual. Makanya kalian kalau pernah mendengar berita, kenapa berita ada kata aktualnya? Karena kalau berita itu pasti sesuatu yang baru ya, yang baru dan belum pernah ditulis oleh orang lain. Nah, itu dia. Makanya kalau untuk tujuannya kita membuat karya ilmiah itu adalah membuat hal-hal yang baru, tulisan-tulisan yang belum pernah orang lain tulis, penelitian-penelitian yang belum orang lain teliti. Ya, itu tujuannya. Selanjutnya adalah jenis karangan ilmiah nih ya. Ibu kutip dari Vinoza dalam Alamansa tahun 2008 halaman 98 mengklasifikasikan karangan menurut bobot isinya. Ada 3 jenis ya, yaitu pertama karangan ilmiah, yang kedua karangan semi ilmiah atau semi populer, dan yang ketiga karangan non ilmiah. Nah, ini penjelasannya. Yang tergolong ke dalam karangan ilmiah antara lain adalah makalah. Nah, di garis bawah oleh kalian ya, yang tergolong ke dalam karangan ilmiah antara lain makalah, laporan, skripsi, tesis, disertasi. Oke, selanjutnya yang tergolong karangan semi ilmiah antara lain itu artikel, editorial, opini, feature, dan reportase. Dan yang selanjutnya yang tergolong pada karangan non ilmiah. Baik, ada kata non ilmiah. Ibu jelaskan di sini supaya kalian mengerti apa yang disebut dengan non ilmiah. Non ilmiah di sini adalah materi yang tidak membahas tentang ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita klasifikasikan karya dalam bahasa Indonesia itu ada 2. Yang pertama karya ilmiah dan yang kedua karya sastra. Nah, karya sastra juga bisa disebut karya non ilmiah ya. Nah, karya sastra atau karya non ilmiah. Kenapa sih disebutnya non ilmiah? Karena dalam karya sastra itu tidak membahas ilmu pengetahuan. Dia non ini tidak non ilmiah, berarti tidak ilmiah, berarti dia membahas tentang sastra. Makanya contohnya antara lain adalah dongeng, opini, hikayat, cerpen, novel, roman, dan naskah drama ya. Itulah tadi beberapa jenis karangan. Karena karangannya dibagi menjadi 3, ada yang ilmiah, ada semi ilmiah, dan non ilmiah, makanya Ibu jelaskan. Jadi non ilmiah ini adalah jenis karangan sastra. Baik, selanjutnya. Nah, ini adalah persyaratan karya tulis ilmiah. Kalian harus tahu supaya bisa nanti menulis nih, apa aja sih syarat-syarat supaya kita bisa menulis karya ilmiah. Baik, syaratnya yaitu yang pertama, karya tulis ilmiah ini harus memuat gagasan ilmiah. Nah, maksudnya gagasan ini adalah hal yang harus kalian tulis. Judulnya, apa sih gagasan yang mau kalian tulis? Judulnya apa? Pembahasannya tentang apa dan temanya apa? Ya, jadi gagasan yang berupa ilmiah melewati pikiran dan alur pikiran. Jadi inilah hal-hal yang harus kalian ketahui, syarat-syaratnya harus menulis karya ilmiah. Itu yang pertama ya.
Dan yang kedua adalah keindahan karya tulis ilmiah terletak pada bangunan fikir dengan unsur-unsur yang menyangganya. Nah, maksudnya bangunan fikir ini kalau kita sudah tahu judulnya, kita harus tahu nih bangunan apa sih yang harus kita buat dalam karya ilmiah tersebut. Sama seperti kita membangun atau menggambar suatu bangunan gitu. Nah, itu harus tersusun rapi gitu, mulai dari pondasi sampai atapnya. Nah, ini juga sama. Karya ilmiah juga sama. Jadi kalian harus bisa membangun pikiran-pikiran dan unsur-unsur supaya kokoh tuh. Jadi ada penyangganya satu pembahasan tentang apa yang mau kalian tulis ya. Dan yang ketiga adalah alur. Alur ini adalah jalan cerita. Jalan ceritanya berkaitan dengan pikiran yang dituangkan dalam sistematika dan notasi. Dan yang terakhir itu tentang karya tulis ilmiah terdiri dari unsur-unsurnya, yaitu ada kata, ada angka, tabel, gambar, dan tersusun mendukung alur pikiran yang teratur. Ya, selanjutnya, nah ini adalah sistematika karya tulis ilmiah. Ibu akan simpel saja di sini menjelaskan sistematikanya. Nanti untuk selanjutnya Ibu akan detail di pembahasan selanjutnya ya. Bagian dari sistematika ini kalian tahu di awal dulu. Sistematika itu adalah hal-hal apa saja yang harus ada pada suatu karya ilmiah. Yang bagian awalnya biasanya itu yang pertama halaman sampul, halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran. Nah, ini bagian inti. Bagian inti ini biasanya yang pertama itu adalah bab 1 pendahuluan. Isinya latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, kegunaan penelitian. Ini adalah inti dari karya ilmiah. Oke. Yang kedua, bab 2 itu disebut dengan kajian pustaka. Nah, kajian pustaka ini maksudnya adalah kalian mendapatkan materi-materi ini dari buku-buku apa ya. Nah, disinilah kalian kaji. Yang pertama ada kajian pustaka setiap variabel-variabelnya. Jadi kalian mengambil materi-materinya dari buku-buku, kalian masukkan di bab 2 ini. Oke. Selanjutnya bab ketiga, metodologi penelitian. Nah, ini nih penting banget nih dalam suatu penelitian ya. Yang disebut dengan metodologi itu adalah metodenya. Metode apa sih yang kalian gunakan dalam penelitian tersebut? Nah, dalam bab 3 ini yang pertama adalah yang harus kalian tulis tujuannya. Tujuan penelitiannya itu untuk apa? Lalu tempat dan waktu penelitiannya. Tempatnya di mana, waktunya kapan, harus ditulis secara rinci. Lalu populasi dan sampel. Baik, populasi ini adalah lokasinya, sampel ini bagian dari populasi. Oke. Jadi kalau misalnya populasinya di SMK 7 Kota Serang, sampelnya tidak semua kelas kalian ambil uji penelitiannya, tapi sampel itu adalah sebagian dari populasi. Kalian pilih tuh sampelnya mau kelas mana atau jurusan mana, tidak semua jurusan. Oke. Selanjutnya adalah metode penelitian. Nah, metode ini banyak, nanti Ibu akan jelaskan lebih rinci ya. Ini kalian ketahui saja. Yang pertama ada metode deskripsi ya, ada metode wawancara dan lain sebagainya. Selanjutnya ada instrumen penelitian, lalu teknik analisis data. Nah, selanjutnya ini di bagian keempat adalah hasil penelitian dan pembahasan. Nah, di hasil penelitian ini ada yang disebut dengan deskripsi hasil penelitian, lalu uji syarat analisis, lalu yang ketiganya pengujian hipotesis. Hipotesis ini adalah jawaban sementara terhadap hasil penelitian. Itu harus kalian lakukan ya. Jadi kalau kalian mau meneliti satu ilmu pengetahuan, kalian harus percaya diri bahwa penelitian kalian itu akan sukses. Nah, hipotesis inilah jawaban sementara dari hasil penelitian kalian. Kalian harus yakin berapa persen kesuksesan penelitian yang akan kalian lakukan. Nah, di sini disebut dengan hipotesis, yaitu adalah jawaban sementara terhadap hasil penelitian. Selanjutnya, pembahasan hasil penelitian. Nah, ini setelah kita tahu jawabannya, baru kalian akan bisa membahas ya hasil penelitiannya. Nah,
Dan yang terakhir itu adalah kesimpulan. Kesimpulan ini biasanya berupa uh, apa namanya uh, implikasi apa yang terjadi, lalu kalian simpulkan tuh dari hasil penelitian yang sudah kalian lakukan berapa persen. Jadi nanti akan terjadi perbedaan hipotesis dan kesimpulannya. Kalau di hipotesis kalian yakin misalnya 80%, tapi setelah kalian melakukan penelitian hasilnya bisa lebih dan bisa kurang, nah disinilah di kesimpulan hasilnya. Nah setelah kalian simpulkan di bab kelima ini, yang terakhir adalah saran. Saran ini berisi tentang apa, masukan-masukan atau saran-saran yang bisa kalian tulis, apa sih untuk kemajuan atau lemahnya penelitian kalian itu di mana. Di sini kalian tulis di saran ya. Oke, selanjutnya, nah ini adalah bagian akhir. Bagian akhir di karya ilmiah itu yang pertama adalah ada lembar daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini isinya kalian kan tadi di bagian bab 2 itu kalian menulis beberapa buku-buku untuk melengkapi materi-materi kalian. Nah, buku-buku tersebut kalian tulis judulnya dengan lengkap di poin daftar pustaka. Ya, itu wajib dan harus. Mulai dari nama pengarang, judul buku, tahun buku, penerbit dan kota terbit itu adanya di daftar pustaka. Ya, selanjutnya ada di bagian lampiran. Nah, lampiran ini berupa foto-foto kegiatan, ada juga tabel, ada juga mungkin daftar riwayat hidup kalian tulis di situ. Jadi lampiran-lampiran yang bisa melengkapi di karya ilmiah tersebut. Nah, dan yang terakhir adalah daftar riwayat hidup penulis, boleh ditulis di situ sejelas-jelasnya. Oke, demikian karya ilmiah yang bisa Ibu sampaikan. Semoga kalian bisa memahaminya dan bisa melakukan satu jenis penelitian supaya kalian bisa menulis tentang apa itu karya ilmiah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penjelasan Ibu tentang materi karya ilmiah. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.